detik-detik terakhir saya pernah sakit parah. Itu ada orang alus datang ke kamar saya masuk. Padahal segitu saya lagi baca-baca zikir loh, salawat, lagi zikir-zikir lah pokoknya. Orang alus matanya hampir mau keluar, lidahnya mau keluar, meler-meler. Datang mau nyekek saya teriak dong. Mau nyuci, mau ngerendam pakaian, keluar. Saya ngambil di kamar mandi, belakang bak itu, posisinya ada di kamar mandi belakang, belakang dapur. Bak itu kan sebelah sini WC, ada kan kamar mandinya luas, gede gitu, gede kamar mandinya. Posisi WC kan sebelah kanan, ini bak adanya sebelah kiri. Saya mau narik bak itu, mau ngambil bak itu. Ternyata di situ ada kuntilanak, di situ saya teriak pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Vigo Fugara. Dan seperti biasa malam kali ini gua udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu tinggal di daerah Tanjung Priuk. Langsung aja sebelah gua udah ada Ibu Sophia. Selamat malam Ibu Sophia. Malam. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Oke Ibu, ini kan mau cerita tentang rumahnya ya Ibu ya? Iya. Di daerah Tanjung Priuk. Oke, nah kalau boleh tahu tahun berapa Ibu tinggal di situ? 2014. 2014? Iya. Oke, sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Nah, Ibu tinggal di situ sama siapa aja, Ibu? Sama suami dan anak 2. Oke. Oh, jadi suami sama anak berarti berempat ya? Iya, gitu berempat. Ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Bu, rumahnya Ibu nih lantai 1 apa lantai 2? Lantai 2. Lantai 2? Lantai 1 sama lantai 2. Ada 2 lantai. Nah, ini kan tadi horor ya, Bu ya? Iya. Nah, yang ngalamin horornya Ibu doang atau sekeluarga pada ngalamin juga sih, Bu? Sekeluarga. Sekeluarga? Banyak, iya. Ngeri juga ya, tadi dengar sedikit banyak banget nih teror nih. Oke. Nah, tadi di Tanjung Priuk ya, tepatnya di daerah Koja ya. Iya. Nggak kita sebutin ya Bu ya, alamat lengkapnya ya Bu ya. Nah, mungkin kalau di cerita nanti mungkin pada tahu nih, oh ini di sini. Iya. Tapi ntar kita lihat nanti lah Bu. Iya. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Bu ya. Iya. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Ibu Sophia, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mengingatkan nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Ibu Sophia di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Itu saya nempatin rumah itu tahun 2014. Awalnya saya disuruh kakak ipar nempatin rumah itu. Pas setelah saya baru nikah tuh ya, 2014. Iya. Saya suruh nempatin di situ. Tadinya saya baru masuk ngelihat dari posisi depannya juga, saya nggak mau sih nempatin di situ. Letaknya itu kamar saya ada 3 posisinya. Oke, kamar anak 2, ya lantai bawah. Letak denahnya itu kamar saya di sebelah kiri, kamar anak sebelah kanan. Itu 1, anak berderet 2. Situ tengah-tengah ada meja makan. Tadinya saya sih nggak mau ya nempatin di situ karena suruh kakak ipar nempatin di situ. Seumur hidup saya suruh di situ. Suruh kakak ipar jangan sampai pindah-pindah. Seumur hidup itu kamu suruh nempatin di sini. Sampai suami kamu juga meninggal, apa kamu duluan yang mana? Kamu suruh tetap di situ. Anak-anak kamu tetap di situ. Saya juga ada rumah di Malaka, ada rumah bekas suami yang pertama, ini suami yang kedua. Nah, terus di posisi di Malaka juga saya udah pisah ya, udah pisahan gitu. Anak-anak ikut saya. Jadi kata kakak ipar, udah kamu nempatin di Mawar aja. Sebenarnya saya beli rumah di Mawar, kata dia gitu. Koja itu. Ya udah, jadi saya nempatin di situ. Ini pertama pindah, saya sebelum pindah dari ke tempat itu, nempatin ke rumah itu, saya memang dilihatin sama Pak Ustadz, manggil orang pinter. Memang kata Pak Ustadz itu kiai besar ini ya, bukan yang orang sembarangan, kiai besar. Dia bilang kalau enggak kuat
iman yang nggak kuat nih nempatin di sini, sakit-sakitan sampai bisa meninggal, katanya gitu. Terus saya juga nggak manggil orang pinter itu juga ngelacak. Orang pinter itu bukan sembarangan ngelihat, dia ngeraba pakai tongkat. Sebuah tongkat panjang dia ngeraba di pojok-pojokan, di pojokan-pojokan, nggak tahu saya dikasih apa, saya nggak tahu di situ. Saya nggak tahu dikasih apa, saya nggak tahu. Ini rumah ini pertama kali saya pindah juga memang udah kotor ya, dibersihin sama orang pinter gitu. Diliatin pakai tongkat, kotor sekali pokoknya rumah ini, banyak alat-alat besi-besi dari kapal gitu. Banyak sekali alat-alat, pokoknya kotor lah gitu. Segala piring apa semua berantakan di rumah itu nggak karuan. Banyak. Nah dilihat lah sama orang pinter satu persatu, diperhatiin, dibacain doa. Sampai saya udah beberapa hari tinggal di situ juga saya sampai banyak kejadian-kejadian yang gaib. Kata orang pinter pokoknya banyak-banyak doa, ngaji, sholat, ibadah, pokoknya zikir. Itu aja pesan orang pintar itu di situ. Waktu orang tua saya dirawat di rumah sakit, tiba-tiba saya mau nyuci nih, ngambil bak, mau nyuci, mau ngerendam pakaian keluar. Saya ngambil di kamar mandi belakang bak itu, posisinya ada di kamar mandi belakang, belakang dapur. Bak itu kan sebelah sini WC. Ada kan kamar mandinya luas gede gitu, gede kamar mandinya. Posisi WC kan sebelah kanan. Ini bak adanya sebelah kiri. Saya mau narik bak itu, mau ngambil bak itu. Ternyata di situ ada kuntilanak. Di situ saya teriak pingsan. Kuntilanak. Iya, sampai rambutnya segini sekaki, panjang sekali di situ. Itu saya nggak tahu apa posisi, apa teman saya pamitan yang meninggal, itu apa kuntilanak dari mana saya nggak tahu. Posisi, pokoknya saya ngelihat kuntilanak pada saat ngambil bak, itu jam 11:30 malam. Pas ngelihat kuntilanak saya pingsan. Anak saya teriak, anak saya nyamperin, saya teriak, anak saya nyamperin semua. Posisi saya pingsan. Udah sadar saya ada di kamar saya, kaget saya. Sadar-sadar saya jam 2 malam. Dari 11:30, sadar saya jam 2 malam dikasih air, dibacain sama anak saya, di ngajiin. Baru saya sadar tuh. Nah besoknya lusanya saya masak di dapur. Itu posisi pisau digeser sono, geser sini, geser sono. Itu jelas-jelas loh. Bukannya sandiwara, bukan main-main, bukan apa. Posisi pisau digeser sono, digeser sini. Jadi saya mau ngiris kan keder. Saya ngambil pisau yang baru lah di tempat sendok. Nah pisau itu ditutupin elap. Dibawa elap akhirnya. Saya nyari nggak ketemu dong. Saya ngambil dong di tempat sendok. Tadinya kan digeser-geser. Digeser. Saya ngambil lah posisi pisau yang baru. Karena saya nyari ke sono, nyari ke sini nggak ada, ditutupin di atas ini, di bawah elap. Kan ada elap tuh di meja. Tutupin di situ. Saya mau ngiris sayuran gitu kan. Posisi saya mau ngiris sayuran. Itu elap itu waktu itu jam 4 subuh. Oh, subuh-subuh nih? Iya, jam 4 subuh itu. Belum ajan ya, belum ajan itu, belum ajan. Saya mau masak. Saya kan kalau masak buat bawa bekal anak kan jam segitu. Saya makan, bekal masak. Bekal buat bisa dibawa bekal buat sarapan kan. Itu pisau dipindahin ke sono kemari. Pisau itu nggak ada, saya cari. Saya ngambil lah posisi baru, pisau baru. Dari tempat sendok saya ngambil baru. Saya buat iris-iris. Ya itu, saya di situ dikerjain pindah sono, pindah sini pisau. Saya akhirnya nggak jadi masak posisinya waktu itu. Cuman masak apa yang ringkas, telur, kayaknya telur dadar doang. Tadinya kan mau masak sama sayur apa, bening gitu. Saya akhirnya masak telur dadar doang buat sarapan anak-anak dan bawa bekal anak-anak. Itu di situ. Terus berarti pindah-pindah. Iya, pindah-pindah beneran. Sampai saya ngebangunin laki saya, nggak mau bangun laki saya, maksudnya biar ngelihat sendiri gitu. Biar ngelihat sendiri pisau itu dipindah-pindahin. Saya bilang jangan ngerjain dong, tolong dong, saya ngomong sama orang halus itu, tolong dong jangan ganggu saya, jangan ngerjain saya. Sering digangguin, makanya saya bilang pas bikin dapur di meja makan. Saya nggak mau ke dapur, nginjak dapur itu sampai sekarang saya nggak mau nginjak dapur. Sampai sekarang dapur kosong, dijadiin gudang, tapi nggak kotor, gudangnya bersih tiap hari dipel, disapu gitu. Oke, sorry, itu dapurnya kayak di kamar atau cuma ke belakang doang? Belakang ada ke belakang dapurnya gitu ya. Iya, ada kamar mandi gede di situ juga. Itu yang saya lihat itu di kamar mandi, posisi kamar mandi belakang, sedangkan di kamar saya kan ada kamar mandi. Iya. Jadi sekarang anak-anak satu pun nggak pernah ada yang mau ke kamar mandi itu. Anak saya pulang sekolah digedor, duk gitu, mau maghrib dia mandi. Lagi itu kan SD ya, pulangnya sore. Umur berapa tahun anak saya ya? Sekitar umur 10 tahun apa kalau nggak salah itu ya.
digedor. Kakaknya dijenggut di kamar. Di waktu itu posisi masih satu kamar sama kakaknya, dia belum dibangun kamar tuh. Kakaknya dijenggut, katanya sangkainnya kakaknya. Ternyata dia digedor sama orang halus itu, diganggu ya. Dijenggutnya maksudnya dijenggut sama siapa? Sama adenya, sangkainnya kakaknya itu ngegangguin gitu. Dijenggut, dia sebut, apaan sih kata kakaknya gitu. Ngegangguin aja gedor-gedor kamar mandi. Enggak, kata kakaknya gitu, marah-marah. Marah-marah tuh. Udah gitu, anak saya juga yang cewek sering digangguin tuh. Keliber ini kain putih berterbangan di meja makan itu, ngadep posisi ke kamar anak saya. Meja makan itu kan di depan kamar anak-anak nih, meja makan kan di depan kamar anak-anak itu. Terus itu anak saya dilewatin kain putih sampai anak saya nginep di kamar saya. Udah gitu keesokan harinya, posisi itu malam Jumat itu. Yang anak saya didatengin kain putih itu malam Jumat Kliwon lagi. Itu kain doang tuh? Kayak kain putih seliweran gitu terbang di di atas gitu, terbang-terbangan kata dia, kan jendelanya kan dia kayak ribbon gitu. Ya kan, tapi jelas-jelas dia ngelihat kain putih itu berterbangan di situ. Udah gitu berapa hari kemudian tuh malam Minggu kalau nggak salah ya, itu malam Jumat tuh kejadiannya ya. Malam Minggunya di rumah ada yang gedor di kamar dia, gedor gitu lama. Kata dia telepon saya dari jarak kamar ke telepon saya, ada apa nih anak nih telepon malam-malam, kira saya keluar, dia pergi. Taunya di dalam kamar. Bu tolong bu, ini ada kamar ada yang gedor-gedor katanya gitu. Kata saya apa sih, pas saya keluar nggak ada apa-apa kok, kata saya gitu. Nggak ada apa-apa, kenapa, kata saya gitu. Terus saya teriak begitu, terus kata dia, ini orang tadi kencang sekali gedor-gedor kamar aku, kata anak saya yang cewek nih. Yang cowok keluar lah, buka pintu, buka kamarnya. Kenapa teh, katanya gitu. Ini kamar aku ada yang gedor-gedor, kata si cewek nih, kakaknya. Dari tadi aku aja nggak dengar gedor-gedor, dia kencang gedor-gedor, berarti dia doang yang denger, dia doang yang digangguin, berarti kan? Iya, berarti dia doang yang digangguin, yang dia denger, yang dia doang yang digangguin. Anak saya minta pindah, yang cewek nih, soalnya kan gangguannya banyak ya. Anak saya minta pindah, kata anak saya gini, Bu pindah aja bu ke rumah saya yuk yang di Malaka, di rumah kita yang di Malaka. Kan udah dikontrakin sama orang, nggak bisa lah, nggak enak, kata saya gitu kan. Udah gitu kata dia, enggak aku udah nggak kerasan di sini, katanya udah nggak enak pokoknya, bagaimana banyak penghuninya gangguin aku, cuman aku nggak cerita aja sama ibu, kata dia gitu. Aku nggak cerita aja sama ibu, masa tiap hari mau cerita yang serem-serem terus, nggak mau lah katanya gitu kan. Digangguin terus, anak saya yang cowok juga katanya. Nggak lama anak saya yang cowok tuh berapa hari digedor juga, tapi yang cewek nggak denger. Tuh. Tapi beda kamar kan? Beda kamar lain-lain, tapi samping-sampingan. Iya. AC-nya kan jebol tuh, jebol satu kamar AC. Beda kamar, cuman digedor juga dia. Oh berarti kayak Tete nih kemarin. Apa kata anak saya gitu yang cowok, nyautin dia. Apa gedor-gedor ngapain, katanya gitu kan. Diem aja nggak ada suaranya, sekali doang gedornya kenceng. Tuh, ya itu. Kejadian-kejadian tiap hari ada aja. Itu malam Minggu tuh ya. Malam Minggu anak saya digedor tuh. Dia kan tidurnya malam, kalau malam Minggu ya pikiran besok libur. Tidur malam, habis sholat subuh suka tidur lagi anak-anak. Udah gitu kata saya, bagaimana mau pindah, nggak enak sama om. Kan anak saya manggilnya om ya, sama suami saya yang ini. Nggak enak sama om ya, kata saya kalau pindah bagaimana. Nggak enak sama omnya, mau tinggal di mana, orang disuruh di sini sama Pak Haji, kata saya sama kakak ipar saya suruh tinggal di sini, nempatin rumah ini bagaimana. Ya bagaimana bu kalau kita diganggu terus-terusan begini, katanya gitu kan. Memang teman-teman saya juga masuk ke rumah saya, auranya lain. Lain auranya katanya, gue juga masuk ke rumah lu lain sob, auranya kayaknya bagaimana gitu. Iya untungnya saya kan rajin ngaji ya, tiap habis sholat ngaji, habis sholat wajib, habis sholat sunnah, ngaji, malam tengah malam bangun saya aja sholat tahajud malam digangguin dulu. Kadang-kadang ini mukena di bawah nih masih jada gitu ya, dipindahin ke sono. Coba, saya mau sholat tahajud tuh gangguin. Saya bilang memang godaannya berat nih kalau mau sholat tahajud nih malam nih. Digangguin, saya bilang tolong dong jangan ganggu, saya mau ibadah ya, tolong pergi kata saya gitu kan. Ya udah akhirnya pergi itu dia yang nggak ngegangguin saya. Nggak lama saya kentut nih mau ngambil air wudu, gangguin saya, airnya kerannya dimatiin dinyalain coba. Siapa yang nggak takut jelas-jelas begitu, air dinyalain dimatiin. Saya sampai ngebangunin suami saya ngebangunin taunya mati airnya, kan suami saya jadi itu mah pikiran lu aja katanya gitu, kata dia. Ya Allah kata saya, serem pak, saya lama-lama nggak kuat tinggal di sini pak, begini. Udah pikiran lu aja tuh, lu belum dilewat. Nggak lama dia bilang, lu mah pikiran lu aja, takut sama setan gitu. Nggak lama dia 2 hari atau 3 hari tuh ya, datengin teman yang meninggal si Asan nih, katanya gini, dor katanya gitu, gedor kamar.
Tuh ada yang gedor, no, sono keluar, no. Kalau berani lu, siapa? Dia diemin dulu. Dor, keluar dia. Dia buka, nggak ada apa-apa kata dia. Nah dia ngerokok lah di dekat meja makan lah situ ya, dia ngerokok di situ katanya. Dia bau wangi banget katanya. Bau wangi amat kayak bau kembang wanginya. Coba dia kesini keluar deh. Saya keluar ya. Saya keluar tuh kayak bau kembang gini. Wanginya kata saya, oh iya wangi banget ya. Ada apa ya Pak kata saya gitu. Nggak tahu ini ada apa ya kata dia gitu kan. Nggak lama kelibet gitu, dia digangguin, kelibet. Dia masih ngerokok di situ tuh, di dekat meja makan dia ngerokok, keluar kamar lah ibaratnya ya. Dia masih ngerokok aja kata saya. Coba Pak lihat Pak ada siapa? Nggak tahu wangi banget ya, gue takut kata gitu kata dia. Tuh kan kata saya juga apa Pak, bukan anak-anak aja, bukan saya aja yang ditongolin, kamu juga tuh diliatin. Itu mah teman akrabnya baru meninggal, baru 7 hari, baru 7 hari. Dari mana? Taunya itu yang datang temennya? Wanginya, minyak wanginya katanya. Oh. Ini mah wanginya si Hasan, Pia. Kayaknya minyak wanginya nih yang sering dipakai katanya gitu. Ya iya kali, udah temenin sono ngobrol kata saya. Nah, detik-detik terakhir saya pernah sakit parah. Itu ada orang alus datang ke kamar saya masuk. Padahal segitu saya lagi baca-baca zikir loh. Salawat, lagi zikir-zikir lah pokoknya. Orang alus matanya hampir mau keluar, lidahnya mau keluar meler-meler. Datang mau nyekek saya teriak dong. Saya teriak kata saya, tolong. Ada apa? Sampai anak saya juga lagi baca Quran itu keluar habis sholat maghrib itu. Keluar anak saya, ada apa Bu? Itu ada yang mau deketin ibu. Siapa? Nggak ada. Itu posisinya kelibet lari ke kamar mandi saya. Di kamar itu. Nih mata sampai keluar merah semua. Merah ati tuh kayak apa sih kayak ati ampela. Warnanya tuh kayak begitu merah keluar gede gini, lidahnya meler. Coba, astagfirullahaladzim kata saya, serem banget kata saya. Bener-bener gangguannya nih. Menyakit ibu itu? Iya, mau minum saya. Posisi saya lagi sakit itu, lagi sakit parah. Ini mah pikiran ibu aja kali orang nggak ada apa-apa katanya gitu. Iya orang tadi di sini kata saya gitu, di sini. Oh nggak ada apa-apa. Akhirnya anak-anak ngaji lah di situ. Keluar ngaji udah selesai ngaji, datang lagi jam 1 malam. Iya. Malam nyalain coba lampunya, jangan dimatiin kata saya. Jangan dimatiin lampunya, nyalain. Nyalain Pak, tidurnya nyalain kata saya gitu. Nyalain tuh sama suami saya lampunya tuh. Alhamdulillah tuh di situ ya. Terus kata saya gini, ya Allah, kata saya apaan ini ya yang mau datang, apaan, kata saya yang mau datang. Itu anak saya juga dengar rintihan orang nangis, rintihan orang ngeluh sedih gitu kayaknya, gitu orang nangis, terus gitu ngerintih sakit. Anak saya keluar tapi nggak dengerin aja. Anak saya cerita sama saya itu, makanya kejadian begitu saya tahu juga anak saya cerita, Bu kalau aku digangguinnya sering ada rintihan di tangga, di di depan kamar aku kata dia gitu, kata yang cowok nih. Emang tidur jam berapa Adit? Jam 1 baru tidur. Dengerin tapi dikirain Om Yaya nangis apa Mbak Ima katanya gitu yang di atas. Kan ada ponakan saya tuh. Apa Mbak Ima apa siapa tahu ternyata nggak ada yang nangis, suara rintihan, nangis, sedih, sakit, ngeluh katanya gitu kata dia. Sering begitu. Suaranya cewek. Memang di situ katanya pernah dulu ada yang meninggal. Meninggal sampai dikubur seminggu katanya. Di rumah itu? Iya, baru dikubur katanya. Waktu itu katanya, kata orang situ. Saya tahunya. Bukan punyanya ini kan, berarti bukan punya saudaranya ibu yang meninggal? Bukan. Sebelumnya berarti Sebelum rumah yang belum dijual, yang punyanya dulu katanya, mantunya apa-apanya gitu. Karena nungguin saudaranya dari mana gitu, nggak dikubur-kubur. Kok begitu sih sampai seminggu, kata saya serem amat. Makanya saya baru tahu dari orang-orang situ ceritanya. Kalau nggak dari orang situ cerita, saya nggak tahu itu bahwa mantunya ada yang dikubur sampai seminggu. Seminggu nggak dikubur di situ? Iya, minggu apa 5 hari gitu. Pokoknya nungguin apa gitulah. Pokoknya saya nggak ngerti nungguin apa. Orang-orang situ pada marah katanya, pada nyerbu dia. Tapi dia tetap di situ nggak mau. Udah jalan berapa tahun gitu ya, kayaknya aneh. Banyak gangguan-gangguan lagi. Sampai anak saya sakit juga ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah ada yang dirawat, nggak pernah. Sakit saya obatin aja sendiri, bagaimana caranya, sakit saya obatin sendiri, saya ngajiin. Kan ada ilmu-ilmunya untuk ngobatin orang sakit kan. Saya juga kan dikasih amalan sama orang tua gitu. Cara ngobatin orang sakit, bacaannya ini gitu. Pas udah kejadian gitu, saya ini kayaknya bagaimana gitu. Kok sampai ke
ke diri gitu, ke jantung kayaknya bagaimana gitu. Soalnya gangguannya keras, cobaannya berat itu saya ditinggal di situ. Sampai saya bilang sama suami saya, bagaimana ini Pak kalau kita harus pindah? Apa saya mau nempatin rumah saya aja lah yang di Malaka? Saya bilang, saya kan ada rumah sama suami yang pertama, ada rumah di Malaka dikontrakin per tahun tuh saya. Terus pernah lagi tahun berapa itu ya? Tahun lupa ya saya. Itu ada kotoran manusia di depan rumah saya. Coba, di depan pintu. Nggak ada kucing, nggak ada apa loh. Nggak ada kucing, nggak ada apa. Depan pintu segede gini. Oh, buset. Hitam. Tapi kayak kotoran manusia berarti? Iya, kayak kotoran manusia itu. Segede gini, hitam sekali gitu ya. Baru itu belum lama. Apa mau nelus siapa sih, kata saya bingung. Saya kan nggak ada urusan apa-apa sama orang gitu maksudnya. Kecuali punya jabatan apa ya. Baru. Ini mah kayaknya kotoran manusia segede gini. Akhirnya saya buang ya pakai kain yang udah nggak kepake lah. Saya buang, saya masukin kresek. Saya iket tuh. Baunya minta ampun. Tapi bukan tai manusia, bukan. Nggak ada yang berak di situ, nggak ada kucing, nggak ada apa. Kalau ada kucing mending ya. Ini kucing juga nggak segede gitu. Iya, makanya gede sekali. Sampai saya bangunin suami saya. Saya bilang, tuh lihat tuh, katanya. Udah bersihin lah sama kamu, katanya gitu. Ya ampun, katanya. Mau azan subuh, jam 4 lewat lah. Udah mau 4:30, saya keluar tuh. Keluar saya. Buka pintu, cekrek. Itu apaan sih, hitam-hitam. Pas saya giniin, tai manusia, kotoran manusia. Masya Allah, kata saya. Benar-benar. Makanya sampai di situ aja lah. Ini cerita saya di situ aja rumah tentang rumah itu. Pernah ada udah ada kali ya. Belum setahun ini 2024. 2024 itu pertengahan bulan Oktober, bulan 10 kayaknya. Itu kayak ada asap di kamar saya loh. Kan ada lubang angin gitu ya. Yeah. Kayak lubang angin, keluar dari situ asap. Itu kenapa ya? Kalau begitu. Waduh, maksudnya asapnya ada baunya nggak? Nggak ada bau apa-apa. Asap kok kayak asap kenceng loh gitu. Kata saya bangunin suami saya, nggak mau tidur aja. Apa sih kata? Itu ada asap, bukan asap tukang sate kata gitu kata dia. Orang kenceng asapnya. Wah segitu kenceng kata saya. Aduh, apa mau nginiin saya nih orang ya? Apa mau bikin? Maksudnya tapi nggak bau apa-apa kan? Enggak, takutnya mau nyantet apa mau apa gitu ya. Nggak tahu juga ya saya nggak. Aja kenceng. Ini baru bulan 10 kemarin kayaknya 2024 kalau nggak salah. Iya bulan 10 Oktober kayaknya. Orang ponakan saya habis ulang tahun kok kenceng gitu asapnya. Makanya itu rumah kayaknya udah nggak kuat kayaknya. Tahu Pia kayaknya rumah ini mau dijual kali ya sama kakak kata dia. Tahu-tahu bulan kemarin bilang nggak jadi kayaknya rumah ini mau dijual. Saya udah nggak kuat Pak, saya mau menempatin rumah saya aja lah di Malaka. Saya bilang terserah kalau kamu mau ikut bagaimana. Kalau anak-anak udah nggak mau kata saya di sini. Bagaimana kata saya gitu. Bingung, itu rumah itu pokoknya bener-bener. Oke Bu, berarti selama 11 tahun nih banyak kejadian yang Ibu alami di situ ya? Iya. Ya, tadi kan mulai dari yang awal tuh, yang Ibu mau nyuci. Iya, ambil kuntilanak. Tapi itu wujudnya, Ibu ngeliat nggak? Maksudnya secara langsung depan? Enggak ngeliat, enggak. Cuman berupa rambut panjang, dia berdiri di atas WC. Oh dia ngadep ke sono ngadep ke sono ya? Dia, ngadep ke sono. Ke belakang lah berarti ya. Kan depannya ke sini, ke saya ya. Dia berarti ngadep ke sono, ke belakang. Nah, si sosok ini yang kuntilanak ini sering nggak sih nongol di kamar mandi ini? Baru kali itu. Baru kali itu dia? Enggak, maksudnya seterusnya? Nggak pernah. Baru kali itu. Makanya saya sampai sekarang saya nggak berani nginjek ke dapur. Ke kamar mandi belakang. Saya biarpun mules saya tahan. Waduh. Saya nggak berani ke belakang. Kamar mandinya ada dua? Ada dua kamar mandi. Kamar mandi saya kan ada di kamar. Anak-anak makanya sekarang pada nggak mau ke kamar mandi depan, kamar mandi belakang. Ke kamar mandi belakang, ke depan mulu. Semua itu nggak ada yang mau ke belakang. Berarti udah ditinggalin aja di belakang mandi? Dijadiin gudang di situ. Tapi bersih gudang juga tiap hari dipel, disapu sama suami saya. Dirapihin, meja kompornya juga bersih, keramiknya kosong, nggak kotor, bersih, dilapin mulut tiap hari. Nah tadi juga kan Ibu sempat cerita nih, yang anaknya dengar suara rintihan. Iya, yang cowok itu, dia yang ngaku. Suaranya cewek tapi kan? Iya, suaranya suara cewek, dia yang ngaku. Nah ada kemungkinan nggak suaranya ini ditimbulin sama si sosok kuntilanak ini? Nggak ada. Maksudnya suara kuntilanak gitu. Iya, maksudnya lain kayaknya. Suara cewek katanya ada yang ngerintih, kesakitan, minta tolong, kadang-kadang gitu katanya. Maka itu takutnya itu tergantung dari roh yang dikubur lama nggak sih itu? Iya, tahu juga sih, saya juga. Soalnya kan ada sosok. Masa sampai berapa hari diomelin sama Pak RT waktu itu? Iya juga. Katanya. Itu yang meninggal itu cewek?
Cewek. Cewek juga? Iya, makanya itu kan anak saya itu takutnya itu. Iya. Rintian yang nah, suara rintiannya di kamar anaknya di atas apa di bawah sih? Yang di bawah. Di bawah? Iya, kalau yang di atas kan sekarang keponakan. Tadinya kan kamar bapak saya di atas. Oh, dari awal yang tadinya bapak saya meninggal. Oke. Kalau bapak saya mah agamanya kuat ya, nggak mungkin gentayangan lah. Iya, enggak yang di atas berarti yang nempatin siapa? Ponakan suami. Nah, si ponakan suaminya Mbak ini pernah ada juga nggak gangguan dari? Ya dia mungkin banyak, cuman dia nggak cerita sama saya. Dia bilang begitu kok. Tan gak enak saya mau cerita Tan. Manggilnya kan tante. Tan gak enak saya mau cerita Tan katanya. Padahal saya juga sering digangguin tau Tan katanya gitu. Saya gak enak katanya takut cerita. Kata dia gitu. Dia malah gak mau cerita? Gak mau, dia cerita sama saya gak mau. Berarti dia ngalamin juga ya? Iya, makanya dia ngalamin juga di atas. Dia juga sama katanya kayak kuntilanak begitu. Saya juga sama Tan. Kayak kuntilanak gitu. Ya gak tahu juga dia apa sama apa kuntilanak yang di WC itu. Dia lagi di mana? Dia di kamar, di atas kamar dia di teras. Kan kamar dia ada terasnya. Di atas tuh ada terasnya gede. Terus ada kan kamarnya gede. Depannya ada teras. Sebelah sininya dia bikin dapur gitu. Depan kamarnya dia. Gede terasnya di atas juga. Buat duduk-duduk mah enak gitu. Nah tapi si ibu ini manggil yang orang bisa nih. Tadi kan berarti cuma pas baru datang. Baru pertama pindah. Pernah manggil lagi nggak? Enggak manggil lagi saya. Oh, maksudnya buat nanya-nanya kayak apa yang udah ibu alami? Nggak boleh sama anak saya yang cowok nggak boleh. Jangan Bu katanya, kalau bisa kita doain sendiri aja. Biar roh-roh halus ini dipulangin ke sisi Allah gitu. Kita doain, kirimin Fatihah kata anak saya gitu yang cowok. Nggak usah manggil-manggil orang halus, udah nggak usah. Kita kirimin doa aja. Kita bacain Fatihah buat dia gitu. Nah tadi juga ada sosok yang ini nih ibaratnya serem juga nih, yang ibu lagi sakit. Iya, yang lagi sakit itu. Ya? Iya, mau nyekek. Itu sosok kayak manusia biasa kayak tapi jin, tinggi, botak. Waduh. Itu yang matanya merah, matanya kayak ati. Ya? Iya, matanya kayak ati. Bulat begitu. Tinggi ya? Iya, tinggi. Saya sampai jeritan itu mau nyekek saya, orang begini-begini tangannya. Gitu. Kata saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya langsung istighfar, langsung bagaimana gitu kayaknya. Astagfirullahaladzim. Sampai nangis gitu saya. Siapa kata saya. Serem banget. Nah kira-kira waktu sebelum kejadian ibu mau dicekek nih sama si sosok ini, ibu pernah ngelakuin hal apa nih di rumah ini? Saya kayaknya nggak pernah, cuma lagi saya posisi sakit parah aja apa bagaimana nggak tahu deh. Saya digangguin sama jin yang begitu. Iya, dan katanya sempat 2 kali dia digangguin. Iya. Yang keduanya itu hari sama atau beda? Beda hari. Beda hari? Iya, tapi saya masih sakit. Saya kan seminggu. Waktu itu apa 10 hari gitu. Hampir 10 hari lah sakit parah. Di rumah? Waktu itu iya suruh dirawat, cuman saya nggak mau. Saya suruh dirawat, cuman saya nggak mau. Nah yang kedua datangnya? Yang kedua datangnya ya kayak begitu juga sama kayak mau nyekek. Iya, tapi saya perasaan saya inget-inget saya nggak punya ada hal-hal yang ini sama dia gitu, mengganggu dia. Ya malah saya roh-roh halus yang ada di rumah ini saya bacain Fatihah melulu, saya kirimin doa kalau mau ngaji, kalau habis sholat gitu, supaya nggak ngeganggu. Tapi sekarang ini di meja makan gitu nggak pernah ngeganggu, nggak ada ngeganggu-ganggu. Itu anak saya bulan Oktober kalau nggak salah itu iya. Ada orang rintihan Bu, katanya nangis, didengerin jelas kali Bu di kuping katanya gitu. Kata kakaknya, gua aja nggak denger, katanya lu denger. Bukan begitu lah gitu juga dia katanya nggak denger. Lagi kakaknya digedor itu ditonjok pintunya itu dog nggak dengeran adeknya. Sama begitu dia juga nggak denger kakaknya. Kan kalau orang halus biasanya begitu. Iya, dengernya cuma yang dengernya dia doang yang dituju. Yang diganggu iya itu. Nah tadi juga anak ibu sempet ngeliat sosok apa ya kayak kain sekelebat. Iya, kain putih. Di atas dapur kain itu putih, ya. Iya. Itu kain doang atau emang ada sosoknya sih? Kain putih, lawon putih. Oh kayak terbang-terbang gitu. Iya begitu, lewat-lewat gitu katanya terbangan. Tapi sebentar doang atau lama? Lama, ada berapa menit katanya Bu, lama Bu, katanya gitu, begitu melulu. Aku mau teriak jadi bagaimana? Waktu itu saya nggak ada HP saya baru hilang. Anak saya mau telepon juga kan bingung, orang saya nggak ada HP ya kan. Biasanya kan dia telepon kalau ada apa-apa, ada gangguan dia telepon, ada gangguan apa dia telepon tuh. Lagi baru pertama pindah tuh gangguannya kan banyak. Sering telepon dia kalau ada gangguan, Bu, ada yang ini Bu, piring Bu, ngambilin piring tuh, teng gitu, sering. Udah diemin aja, udah tidur lah ngantuk kata saya gitu. Sering banyak gangguan gelas, bikin kopi kayak ngaduk air teh. Gitu. Tapi ada orangnya?
nggak ada siapa yang bikin, itu gangguannya, kata saya. Udah tidur aja, udah jangan didengerin, kata saya gitu. Anak saya yang cewek kan, ini meja makan di kamar dia. Oh, deket ya. Iya, jadi kan dengar untuk naruh-naruh gelas, ini rak ya sebelah sini. Kacau juga. Rak yang listrik, saya kan makanya rak listrik. Iya. Yang nggak suka ngilangin debu apa gitu, debu-debu pada ini, pakai rak listrik saya. Bu, itu ada yang buka, itu rak Bu, ambil ini. Udah diemin aja, ngantuk ibunya gitu. Saya kadang-kadang dia telepon, kalau ada telepon, kalau gitu posisi HP saya habis hilang di rumah sakit waktu itu, habis kontrol hilang. Nah dia nggak bisa telepon, aku mau telepon ibu susah, makanya dibeliin lagi HP sama dia tuh, sama anak saya yang kerja. Oke, berarti banyak juga nih yang di dapur ya Bu. Tapi dulu sebelum dijadiin rumah tempat tinggal ibu sekarang, sebelumnya emang kosong lama atau? Kosong lama, setahun lebih. Setahun lebih? Katanya. Tapi soalnya barang-barang. suratnya di bank soalnya, jadi nggak ada yang mau orang. Rata-rata tuh kakak ipar saya aja mau karena berteman sama istrinya. Yang punya rumah yang itu. Oke. Ya berarti sebelum ibu nempatin, ponakan apa yang itunya ibu nempatin duluan nggak nempatin? Yang mana? Siapa? Yang pas beli rumahnya? Enggak, dia mah baru, bapak saya meninggal baru dia di atas. Oh, dia beli rumah tapi nggak nempatin maksudnya? Yang ini ibu apa? Siapa? Kakak ipar saya. Kakak ipar, iya. Enggak, dia banyak memang rumahnya di mana-mana, enggak di tempat. Dia cuma beli doang nih berarti? Iya. Dari awal kosong berarti? Ya kan saya adiknya suami saya, iya. Adik kandungnya ya kan, jadi suruh nempatin. Suami saya kan bisnisnya sama dia berdua, kakak adik. Jadi suami saya suruh nempatin di situ, beli dia. Oh, berarti dia dari anaknya awal udah pada dapat jatah di Patimura, di ini Alur Laut, di Balai Rakyat itu udah anaknya 3 udah dapat jatah semua. Iya. Makanya itu buat suami saya kayaknya sih, cuman saya kan nggak tahu ya namanya posisinya, nama anaknya ya saya nggak mau tahu. Yang penting saya daripada ngontrak lah, kata saya gitu ya. Ya udah saya nempatin. Rumah kan juga akan biar bagus, kalau nggak ditempatin orang ini rusak. Rusak. Iya makanya. Berarti dari awal beli dia belum nempatin ya? Iya, belum pernah Pak Haji itu belum pernah. Memang disuruh buat suami saya, adiknya. Disuruh nempatin ibu di situ. Iya, saya di situ. Pas baru nikah, saya juga di rumah di Malaka ada. Tapi tahu nggak sih dia kalau rumah ini horor, serem? Pak Haji nggak tahu. Orang saya aja mau bilang ke sini katanya, nanti kalau kakak baca-baca di YouTube Lupia nggak enak, ngeliat-ngeliat. Nggak mungkin, kata saya gitu. Oke, berarti ini pengalaman ibu yang diceritain yang gede-gedenya aja nih, yang terornya gede ya Bu. Iya. Kalau untuk yang hal-hal yang teror kecil-kecilnya mungkin banyak lah ya. Iya. Yang kayak suara atau cuman ya tergantung kitanya sih. Bener. Banyak ibadah lah, iya, banyak ngaji-ngaji gitu. Rumah kalau banyak kan dibacain doa atau lama-lama hilang. Kita doain juga, bacain Fatihah, kirimin. Iya. Tapi sampai sekarang berarti aman atau masih ada gangguan-gangguan kecil? Nggak ada sih. Nggak ada? Gangguan nggak ada. Oke, barangkali masih serem ya kan? Kalau emang masih serem, kalau habis 10.000 like nih, saya boleh main nggak ke rumah? Main aja ke rumah. Kebetulan orang teman-teman aja masuk auranya katanya lain, kalau ke rumah lu Sob, auranya lain katanya. Iya, karena kebetulan rumah Ibu Sophia ini sebelah-sebelah sama. Tapi saya biar sendiri nggak takut. Oh, biar di rumah sendirian. Tinggal di situ, ibu ya kan. Biar sendirian nggak takut saya. Anak-anak mah nggak mau ditinggal. Kalau saya pergi nggak mau, nggak boleh gitu sendirian, nggak boleh. Ya mungkin ada sebagian yang tahu nih rumah ibu di mana nih, karena kita emang nggak nyebut ya tadi nama jalannya, yang penting di Tanjung Priok ya, di daerah Koja. Dan patokannya ya tadi dekat rumah saya juga. Oke, mungkin kalau tadi kan saya bilang kalau apa ya, udah nggak serem sih ya. Kalau masih serem, kalau udah 10.000 like, mungkin saya boleh main di situ, pengen tahu nih seserem apa nih rumah Ibu Sophia nih. Oke, terima kasih banyak nih Ibu Sophia. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing, gue mau ingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Ibu Sophia di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Ibu Sophia juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.